wabarakatuh. Saya Roy Kurniawan NIM T 2018-1407. Sini saya akan menjelaskan penggunaan alat kontrasepsi. Jenis-jenis alat kontrasepsi yaitu yang pertama kontrasepsi hormon oral. Kontrasepsi ini mengandung estrogen dan progestin atau gabungan estrogen dan progestin. Yang kedua, kontrasepsi hormonal jangka panjang, yaitu yang pertama contoh suntikan KB. Suntikan KB yaitu kontrasepsi hormonal jenis suntikan yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu di MPA, yang kedua IM. Selanjutnya suntikan KB yang diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1982 dapat diterima masyarakat sehingga Indonesia merupakan negara terbesar pemakai non-plan. KB disebut alat KB bawah kulit AKBK kini sedang diuji coba untuk susuk KB 1 kapsul yang disebut Implamon. Yang terakhir yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi dalam rahim terdiri dari plastik dan tembaga kecil yang dimasukkan ke dalam rahim. Alat ini akan menghentikan proses pembuahan sel telur di rahim. Yang terakhir yaitu metode kontak. Tuba falopi yaitu struktur terbentuk pipa yang menjadi jalur perjalanan telur setelah dilepaskan dari indung telurnya atau ovum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kontrasepsi menurut pandangan Islam. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara menunda kehamilan dan membatasi kehamilan. Adapun menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran yaitu berarti mencegah kehamilan untuk selama-lamanya, jadi tidak bisa hamil lagi setelah mendapatkan jumlah anak yang diinginkan. Kemudian terdapat dua permasalahan. Yang pertama yaitu mencegah kehamilan untuk menunda dan memberi jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Maksudnya di sini yaitu jarak kelahiran dan kehamilan kembali yang terlalu dekat memang kurang baik, dampaknya baik bagi anak, ibu, dan janin. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran dengan jalan mensterilkan rahim dan pengangkatan rahim dengan tanpa sebuah alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Hal ini tentu jelas keharamannya, kecuali pada keadaan di mana seorang wanita terkena seperti kanker, penyakit-penyakit yang memang bisa membahayakan keselamatan dirinya. Kemudian jika penggunaan kontrasepsi ini dengan alasan karena takut miskin atau takut tidak dapat membiayai anak, maka ini hukumnya haram secara mutlak karena termasuk di dalamnya berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita meragukan Allah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian adapun jika penggunaan alat kontrasepsi ini dengan maksud untuk berkonsentrasi bekerja atau berkarir supaya hidupnya lebih mewah atau lebih senang atau hal-hal yang serupa, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan wanita pada zaman sekarang, ini tidak boleh hukumnya atau haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Berlianti Tasrif, NIM T 2018-1416. Saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang menstruasi wanita dalam Islam. Nah, dalam fikih Islam, istilah menstruasi itu disebut juga dengan kata haid. Haid adalah masdar dari kata hado, yahidu haidon. Misalnya hadatul mar'atu yang artinya perempuan itu sudah haid. Secara bahasa, haid adalah air yang mengalir. Adapun menurut istilah syara, haid ialah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika
sehat, bukan masa melahirkan bayi, atau bukan semasa sakit. Dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Kemudian pandangan Islam tentang haid sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran mengandung sebuah pemikiran baru yang berbeda dengan tradisi Yahudi sebelumnya. Dalam tradisi Yahudi biasanya perempuan yang sedang haid itu dianggap sebagai perempuan kotor yang bisa mendatangkan bencana sehingga harus diasingkan dari masyarakat. Selama haid ia harus tinggal di gubuk khusus, tidak boleh diajak makan bersama, bahkan tidak boleh menyentuh makanan. Tatapan mata perempuan yang sedang haid pun disebut dengan mata iblis. Nah, pandangan teologis yang demikian negatif ini kemudian ditentang oleh Al-Quran dan dipertegas dalam hadis. Hal ini tampak pada sebab turunnya asbabun nuzul ayat tentang haid, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian masa haid dan masa suci Seseorang yang dapat dikatakan haid apabila darah yang keluar sedikitnya sehari semalam atau lazimnya adalah 6 hari sebagai 7 hari. Sedangkan paling lama masa haid adalah 15 hari. Dalam setiap bulan apabila masa haid paling lama 15 hari, maka masa sucinya paling pendek juga 15 hari. Sehingga wanita yang menstruasi memasuki hari ke-16 wajib mandi dan sholat seperti biasa. Kemudian masa keluar darah itu beraneka ragam. Ada yang sepanjang hari dan sepanjang malam terus menerus, dan ada juga yang putus-putus. Kemudian untuk kewajiban bagi wanita haid, wanita yang telah selesai haid, masa haidnya, maka diwajibkan untuk mandi serta tidak boleh ditunda-tunda, apalagi jika telah masuk waktu sholat berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun mandi besar di sini yang pertama itu niat. Niat merupakan syarat mutlak diterima atau ditolaknya suatu ibadah. Kemudian yang kedua, kita membasuh seluruh anggota badan, mengalirkan air ke seluruh bagian badan yang mungkin dapat dialiri air tanpa terkecuali. Kemudian kita lanjut ke larangan bagi wanita haid. Yang pertama, larangan untuk sholat. Kewajiban sholat gugur pada perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua itu larangan berpuasa. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan puasa, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah. Kemudian larangan ketiga itu larangan untuk melakukan hubungan suami istri. Berhubungan badan bagi suami istri dianggap sedekah dan bernilai ibadah. Namun bagi perempuan haid atau nifas, hubungan suami istri dilarang dan termasuk dosa besar. Kemudian larangan keempat adalah larangan menyentuh Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu suci, oleh karena itu disunahkan untuk wudhu sebelum menyentuhnya. Sebaliknya kalau perempuan haid maka dilarang menyentuh Al-Quran karena halangannya tersebut adalah kotor, tidak suci. Kemudian untuk larangan kelima yaitu untuk membaca Al-Quran. Nah, pendapat 4 mazhab tentang membaca Al-Quran lebih beragam daripada pendapat tentang menyentuh Al-Quran dalam kasus membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Kemudian untuk yang ketujuh, larangan untuk tawaf. Tentu saja perempuan haid atau nifas dilarang melakukan tawaf untuk mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang terakhir itu larangan untuk berdiam diri di masjid. Kemudian amalan yang diperbolehkan saat haid ada beberapa, yaitu membaca Al-Quran tanpa menyentuh lembar mushaf, kemudian berzikir dan berdoa, kemudian membaca zikir mutlak sebanyak mungkin, kemudian belajar ilmu agama seperti membaca buku-buku Islam ataupun dan lain-lainnya, kemudian mendengarkan ceramah, bacaan Al-Quran dan semacamnya, bersedekah, infak, kemudian menyampaikan kajian, kemudian juga dapat amalannya dari. Untuk selanjutnya yaitu haid dan hikmahnya. Darah haid bersifat normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran ataupun kelahiran. Seperti yang kita ketahui, darah haid itu berasal dari penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan proses pembentukan janin yang nantinya berfungsi sebagai sumber makanan bagi janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Oleh karenanya, seorang wanita yang hamil tidak akan mendapatkan haid lagi. Begitu juga dengan wanita yang menyusui. Biasanya tidak akan mendapatkan terutama di awal masa penyusuan. Adapun hikmah yang bisa dipetik dalamnya adalah Maha Mulia Allah, sebaik-baiknya pencipta yang telah menciptakan gumpalan darah di rahim seorang ibu sebagai sumber makanan instan bagi janin di dalamnya.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Kristanto, NIM T2018-1444. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang konsep keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah dalam Islam. Dalam konsep itu ada 3, yaitu yang pertama konsep keluarga sakinah, yang kedua konsep keluarga mawaddah, dan yang ketiga konsep keluarga rahmah. Dan yang poin pertama yaitu konsep keluarga sakinah. Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan hati. Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia, sakinah berarti damai, tempat yang aman dan damai. Keluarga sakinah ialah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, sekata, senyum, selangkah, ada sama dimakan, dan kalau tidak ada sama dicari. Kata sakinah ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, di samping bentuk lain yang seakar dengannya dan secara keseluruhannya, berjumlah 69. Dan yang kedua konsep keluarga mawaddah. Keluarga mawaddah itu ialah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, menghormati antara satu dengan yang lain. Menurut Al-Fahani, kata mawaddah bisa dipahami dalam beberapa pengertian berikut ini. Dan yang pertama berarti cinta. Mawaddah sekaligus keinginan untuk memiliki tamani kauhani. Antara kedua kata ini saling berkaitan, yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta, atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Yang kedua berarti kasih sayang. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura surat ke-42 ayat 23 yang artinya, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dalam mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Yang terakhir konsep keluarga rahmah. Keluarga rahmah ialah keluarga yang hubungan antar sesama anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai, sehingga kehidupan keluarga tersebut diliputi oleh rasa kasih sayang. Kata rahmah baik sendiri maupun serangkai dengan kata ganti domir seperti rahmati dan rahmatuka ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali secara keseluruhan, dengan kata-kata lain yang seakar dengannya semuanya 339. Kata rahmah berasal dari rahimaya yarhamu yang berarti kasih sayang. Rikoh yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Mungkin itu saja dari saya penjelasan dari sakinah mawaddah warahmah dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.